Selamat datang di Muthalib Channel. Dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, dengan rahmat dan hidayahnya, kami akan menyampaikan terjadinya alam semesta yang disusun oleh M. Ali Hasan Umar. Berjuta-juta tahun yang telah silam, semua itu tidak ada. Tidak ada langit, tidak ada bumi, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, sungai-sungai, lautan-lautan, benda-benda di angkasa, bulan, bintang, matahari, dan manusia pun belum ada. Begitu juga para malaikat, jin-jin, dan iblis-iblis pun belum ada. Lantas apa dan siapa yang ada di kala itu? Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran menyebutkan, artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat ketiga. Jelas menurut kalamullah di atas, bahwa Allah lah yang mula pertama telah ada, sebelum segala sesuatu ada, dan yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah, yang nyata adanya karena banyak bukti-buktinya, dan yang tak dapat digambarkan hikmat zatnya oleh akal. Kemudian dengan kodrat dan iradatnya, Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surat Hud ayat ke-7. Dalam menciptakan alam semesta, Allah hanya cukup dengan mengucapkan kun, jadilah, maka terciptalah apa yang dikehendakinya tanpa bantuan siapapun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, artinya, sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Surat Yasin ayat ke-82. Sehingga yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya kosong dan hampa menjadi rupa dan berbentuk. Akhirnya terciptalah alam semesta ini yang terdiri dari langit, bumi, dan seisinya, yakni matahari, bulan, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, samudra-samudra, lautan-lautan, binatang-binatang. Dan Allah juga menciptakan makhluk-makhluk halus seperti iblis atau setan-setan, malaikat-malaikat, dan jin-jin, serta makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan demikian, maka setiap siang dan malam kita dapat menyaksikan itu semuanya, yaitu alam di sekeliling kita. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy singgasana untuk mengatur segala urusan. Surat Yunus ayat ketiga. Oleh karena itu, marilah kita berfikir akan keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah, serta segala apa saja yang diciptakan olehnya. Bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang, bagaimana bumi ini dibentangkan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, dan bagaimana unta itu dijadikan. Itulah tanda kekuasaan Allah. Dalam suatu riwayat bahwa Allah Ta'ala menjadikan sebuah pohon yang bercabang 4. Ia menamainya pohon yakin. Kemudian Ia menjadikan Nur Muhammad dalam hijab dari intan permata yang putih seperti burung taus, dan Ia meletakkannya pada pohon yakin itu. Maka taus itu bertasbih pada pohon itu selama 70.000 tahun. Lalu Allah Ta'ala menjadikan cermin haya dan diletakkan di muka taus.
Setelah Tawus itu melihat bentuk rupanya dalam cermin dengan sebaik-baik dan seindah-indah bentuk dan lebih indah gerakannya, maka ia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia berkeringat. Kemudian Nur Muhammad itu bersujud 5 kali. Inilah bagi kita diwajibkan bersujud pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya Allah Ta'ala mewajibkan salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya. Selanjutnya Allah Ta'ala memandang kepada Nur itu. Karena malunya kepada Allah, maka berkeringatlah Nur Muhammad itu, dan dari keringat hidungnya Nur, Allah menjadikan para malaikat. Dari keringat wajahnya Allah menjadikan arsy, kursi, lauh, qalam, matahari, bulan, hijab-hijab, bintang-bintang, dan apa saja yang berada di langit. Keringat dari dadanya Allah menjadikan para nabi, rasul-rasul, ulama, syuhada, dan salihin. Keringat dari punggungnya Allah menjadikan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Muqaddas, dan tempat masjid-masjid di seluruh dunia. Keringat dari kedua alisnya, maka Allah menjadikan umat Muhammad dari golongan mukmin, mukminat, muslimin, dan muslimat. Keringat dari kedua telinganya Allah menjadikan ruh-ruh Yahudi, Naswara, Majusi, dan sebangsanya, serta golongan orang-orang yang sama lacut dan buas, dan orang-orang munafik. Dari keringat kedua kakinya Allah menjadikannya bumi dan seisinya dari arah timur sampai arah barat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nur itu, "Lihatlah mukamu wahai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau melihat di mukanya berupa nur, di belakangnya berupa nur, dan di sebelah kanan kirinya juga berupa nur. Dan mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semoga Allah meridai mereka. Kemudian nur itu bertasbih selama 70.000 tahun. Dan Allah menjadikan nurnya para nabi adalah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memandang kepada nur itu. Maka dari nur itu terciptalah ruh-ruh mereka, yakni ruh-ruh para nabi dijadikan dari keringat ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjadikan ruh umat para nabi adalah dari keringat para nabi mereka. Maksudnya bahwa ruh-ruh setiap umat dijadikan dari keringat ruh nabinya. Oleh karenanya mereka sama mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya Allah menjadikan lampu dibuat dari akik yang merah. Bagian yang luar dapat terlihat dari dalamnya. Dan Allah menciptakan bentuk Muhammad. Lalu ia meletakkannya pada lampu itu. Maka beliau berdiri di dalamnya sebagaimana berdirinya di waktu salat. Kemudian nurnya para nabi sama mengelilingi di sekitar nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil membaca tasbih dan membaca tahlil selama 100 tahun. Selanjutnya Allah memerintahkan ruh-ruh untuk melihat bentuknya, maka ruh-ruh itu sama melihatnya. Adapun sebagian ruh-ruh ada yang memandang kepalanya, maka ia menjadi khalifah dan ratu dari para makhluk. Ada yang melihat keningnya, lalu ia menjadi raja yang adil. Ada yang melihat kedua matanya, lalu ia menjadi orang yang hafal kalam Allah Ta'ala. Adapun yang melihat kedua alisnya, maka ia menjadi diplomat. Ada yang melihat kedua telinganya, maka ia menjadi pendengar dan penerima petunjuk. Sebagian ruh itu ada pula yang melihat kedua pipinya, maka ia menjadi orang yang bagus rupa dan akalnya.
Sebagian ruh itu ada yang memandang kedua bibirnya, maka menjadi patih atau menteri. Ada yang melihat hidungnya, maka ia menjadi seorang hakim, dokter, dan cerdik cendekia. Adapun yang melihat kepada mulutnya, maka menjadilah orang yang ahli berpuasa. Ada yang melihat giginya, maka menjadilah pria dan wanita yang cantik rupawan. Ada yang melihat lisannya nur, maka menjadilah utusan di antara para raja. Ada yang memandang tenggoroknya, maka menjadilah ahli pidato, pemberi nasihat, dan muadzin. Ada pula yang melihat janggutnya, maka menjadilah ahli jihad fi sabilillah. Ada yang memandang kepada lehernya, maka menjadilah seorang saudagar. Ada yang melihat kedua lengannya, maka menjadilah peracak kuda dan tukang pedang. Ada juga yang memandang lengannya nur yang kanan, maka menjadilah orang yang ahli bekam. Ada yang melihat kepada lengannya nur yang kiri, maka menjadilah orang yang bodoh. Ada yang melihat tapak tangannya yang kanan, maka menjadilah penukar. Ada yang memandang tapak tangan kirinya, maka menjadilah tukang takar. Ada yang melihat kedua tangannya, maka menjadilah seorang dermawan dan pintar. Ada yang melihat tapak tangannya yang kiri, maka menjadilah orang yang bakhil. Di antara mereka dari nur-nur itu, ada pula yang memandang tapak tangan kanannya, maka menjadilah orang yang ahli masak. Ada yang melihat ujung jari-jarinya yang kiri, maka menjadi seorang penulis. Ada pula yang melihat ujung jari-jarinya yang kanan, maka menjadilah penjahit. Dan ada pula yang melihat jari-jari kanannya, maka menjadilah tukang besi. Ada yang memandang badannya, maka menjadilah orang alim intelek, terhormat, dan mujahid. Ada yang memandang punggungnya, maka menjadilah orang yang bertata susila dan taat terhadap perintah syara. Ada yang memandang kedua lambungnya, maka menjadilah ahli perang. Ada yang memandang perutnya, maka menjadilah orang yang qanaah dan ahli zuhud. Ada yang memandang kedua lututnya, maka menjadilah seorang yang ahli ruku dan sujud. Ada yang memandang kedua kakinya, maka menjadilah pemburu. Ada yang memandang ke bawah kedua tapak kakinya, maka menjadilah orang yang tahan berjalan kaki. Dan ada pula yang memandang kepada bayangannya, maka menjadilah seorang yang ahli musik. Tapi ada pula yang tidak melihatkan kepada sesuatu, maka menjadilah orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Sebagian mereka yang tidak memandang kepada sesuatu, maka menjadilah orang yang mengaku sebagai Tuhan, seperti Fir'aun dan yang lain dari orang-orang kafir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah ketebalan iman dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sehingga tidak akan canggung-canggung dalam melaksanakan kewajiban beribadat kepada Allah. Amin.